tambah menarik ini ya, kayak film kita tambah tegang ini filmnya. Jenengan kan sudah lumayan kepenak ya, dapat proyek bikin gerobak ya, dari Tangerang ya. Itu hasilnya kok apa? Hasilnya menghidupkan Jakarta ya buat ngontrak, makan. Itu sudah normal jane ya ini. Ya udah normal saya kehidupan gitu, saya buat kontrak ke rumah. Udah ahli bikin gerobak juga ya. Udah itu saya di aluminium udah nguasain sejakarta sampai ke Bandung tuh, sampai Bandung itu saya hampir saya semua ada roda bakso Malang, ada burger itu hampir saya semua, sampai ke Jogja, Semarang, Solo, sampai Cirebon tuh hampir saya semua tuh yang bikin roda itu. Oke. Eko, itu cerita normalnya dengan ya, normal. Kemudian kok ada niat kriminal lagi, piye? Kriminal lagi tuh saya udah dipercaya sama bos, saya pulang ke Jakarta lagi. Itu pulang ke Jakarta lagi, terus saya jemput teman saya. Lah itu. Berarti kembali lagi ke habitat yang dulu ya. Terus kamu bilang sombong sekarang gitu, udah punya status kerja kamu kayak gitu. Saya nggak pernah nengok ke tempat saya gini gitu. Terus ngapain saya jalan kayak gitu, saya bilang gitu. Saya nggak ada artinya jalan kayak gitu, saya bilang gitu aja. Percuma lah saya jalan-jalan kayak gitu, saya bilang gitu. Boleh duitnya habis-habis aja, malah saya takut, saya bilang gitu aja. Takutnya saya berbuat enggak, kadang-kadang teman saya ngembet, akhirnya saya ditangkap juga, saya bilang gitu. Kamu cuman bayarin saya makan, kadang beliin paling baju satu, kamu ketangkep saya dibawa-bawa, saya bilang gitu aja. Ya itu saya nggak maunya kayak gitu. Saya dari dulu saya keluar masuk, sepunya apa sih saya? Habisnya sama kamu kan di lembah hitam, saya bilang gitu. Jadi saya nggak punya apa-apa, kan lebih baik saya jalan jujur lah, saya bilang gitu. Tapi sama teman saya, oh kamu kayak gitu, kamu jadi SP ya gitu. SP kan pembantu polisi kayak gitu. Ngomong gitu kan. Kamu mau jadi SP kayak gitu, mau jadi SP jadi orang baik tuh kayak gitu. Nanti teman-teman dituding-tudingin kayak gitu, yang saya jahat di mana mau dikasih tahu kayak gitu. Enggak, saya kalau dingsap, saya bilang gitu aja. Saya nggak bakal ngasih tahu kamu kayak gini-gini perbuatan gue gitu. Silakan perbuatan kamu kayak gitu, tapi kan saya udah menjalankan bagus, saya bilang itu. Tapi teman saya tetap ngoreksi saya itu. Terus saya sampai saya dipukul sama dia. Itu marah sama saya suruh jangan bekerja kayak gitu. Sampai saya dipukul sama linggis saya itu. Itu sampai dipukul. Tapi saya dipukul sama linggis sama dia tuh saya nggak apa-apa, saya gitu aja. Saya nggak apa-apa. Saya balas sama saya. Saya potong tangannya dua-duanya itu. Saya potong tangannya dua-duanya itu. Akhirnya kan saya masuk sel itu gara-gara itu malah gitu. Berarti bukan kembali ke habitat dengan kejahatan yang serupa ya. Berarti ini ya sudah ya. Pak Sarjan sudah meninggalkan itu, tetapi temannya sendiri tidak terima dan melakukan hal yang jahat pada Pak Sarjan. Pak Sarjan kemudian membalas itu, akhirnya masuk penjara yang keempat ya. Terus pengalaman di penjara yang keempat itu seperti apa, Pak Sarjan? Tangerang mana orang gimana? Di Tangerang atau di Jakarta atau di Tangerang? Di Cipinang. Oh, di Cipinang. Di Cipinang. Kan saya di Cipinang udah gitu, orang udah bosen ngeliat saya ya di Cipinang. Bentar-bentar saya terus ya udah bosen makan nasi dis lah lagi itu ya, udah bosen lah pikir saya. Aduh, saya gimana, apa saya mau keluar masuk penjara ini saya. Mudah-mudahan saya jangan sampai keluar masuk penjara, nanti bebas ini saya, mudah-mudahan saya jangan sampai masuk lagi lah gitu aja. Saya dihukum itu 2,5 tahun itu. Oh, berarti naik lagi Pak? Naik lagi kelas. Yang ketiga kan 1,5 tahun. Ini 2,5 tahun, menarik ini. Ya, saya motong tangan sih ya itu ya. Dipotong, dipakai apa? Saya potong, pakai golok itu sama saya. Nggak ada yang nolongin orang? Nggak ada yang nolongin orang dulu ya, takut orang pada mau nolongin dekat saya ya, pencelas juga sama saya gitu. Di Jakarta nggak ada ya orang, kalau saya udah bawa gitu udah nggak ada yang berani gini. Yang berani nolongin cuma nanya polisi aja dulu gitu di Jakarta itu. Enggak. Di Jakarta modelnya cuma nanya berani doang kalau dulu itu. Berani ya berarti ya.
kalau saya berani duitnya banyak gitu aja. Ya. Kalau saya nggak berani ya disitulah gitu. Mentak saya di luar berani, kok mau ngapain saya di penjara takut sama orang gitu aja. Iya betul. Berarti yang keempat ini bikin keributan apa enggak? Saya nggak bikin keributan. Oh, memang sudah berkaca dari pengalaman yang lalu ya. Itu saya jadi saya harus jalan bagus lah gitu. Teman-teman saya di dalam kan udah banyak. Oh, kamu lagi. Saya udah masuk, dia belum keluar. Saya udah masuk, dia belum keluar. Kayak gitu kan, ada yang hukuman 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun kayak gitu kan. Berarti untuk yang keempat ini dapat remisi. Dapat saya gitu. Itu ceritakan remisinya berapa hari waktu itu? Remisi hari kan apa? kalau pertama 17-an. 17 kan 17-an sampai ya. 2 bulan ya 2 bulan terus 3 bulan kayak gitu kan. Ya. Sampai hukuman 2 tahun ya paling jalankan 2 tahun, sedangkan jalankan ya 2 tahun lah kayak gitu. Oh. Nah, waktu dapat remisi ini menarik Pak Basim. Itu kemana? Kan dapat bebas ya dalam jangka waktu 1 bulan itu. Bukan seperti itu. Remisi seperti mengurangi tahanan. Hukuman, Kalau ngurangi misalkan 3 tahanan. tahun dikurangi sebulan dari gitu. Kan saya tiap Agustus itu hukuman saya dikurangin. Hukuman saya dikurangin. Yang penting saya jangan bikin keributan di dalam lembaga. Gitu aja. Ini kan benar-benar tidak artinya menjalani hukuman betul ya. Artinya orang dipantukan kayak di Tangerang itu. Enggak, itu. Jadi tukang masak enggak ya? Enggak jadi tukang masak karena saya duduk aja udah teman-teman udah banyak, udah kenal yang di dalam-dalam akhirnya kan saya enak. Kalau saya masuk, oh bentar-bentar yang tukang reseh gitu ya. Saya masuk ke dalam itu udah dikenal lah sama orang-orang itu. Kalau saya kecil tapi kan dia gede, tapi saya kan berani ngelawan gitu ya kan. Saya bilang nggak takut sama orang yang gede-gede. Saya kalah berantemnya saya ambil bata, saya pukul aja sama bata gitu aja. Modal saya kayak gitu di dalam itu kayak gitu. Yang penting dia kalah gitu aja sama saya gitu. Licik-licikan lah ya. Iya, licik-licikan. Udah selesai selama 2 tahun setengah di Cipinang, habis itu Nyinan? Saya keluar, begitu keluar saya di luar ya kayak gitulah, cuman mintain surat bebas, minta-minta ke orang buat istirahat dulu gitu. Istirahat, pernah sampai saat jadi tukang pak kerdus itu saya. Pak kerdus, tukang pak kerdus ya. Tukang pak packing. Itu beliin kerdus saya. Orang yang tukang pulung-pulung itu yang beliin saya pernah. Juragan ya, Saya pernah juragan. itu. Nah itu saya di Krakot saya beliin kayak gitu. Dulu kan di Krakot ada pembersihan yang di jalan nggak boleh lah. PKL itu ya. Gitu ya, di rel-rel gitu saya ditumpuk-tumpuk di rel itu. Saya ini orang nggak punya tempat, cuma hanya punya timbangan, nongkrong di situ, ntar truk datang bawa kayak gitu ya kan. Tapi jangan mohon maaf, melakukan kegiatan itu ya jujur juga ya. Alhamdulillah saya jujur gitu. Kok bisa ya punya pelanggan dan punya bos, berarti kan jujur ya. Punya. Bertahan berapa bulan? Dagang itu kardus. Lama saya ada setahun saya dagang kardus itu. Saya modal gerobak kan modal gerobak gembel-gembel itu saya beliin gerobak semua. Ini yang artinya dari sisi kreativitas membantu yang lemah ada sebenarnya. Gembel itu yang pada di jalan itu saya modalin beliin gerobak satu-satu. Ntar tak kasih modal sama saya gitu. Ini modal, ntar dipulangin karena kamu jalan, siapa yang mau jual dibeli gitu kan. Ntar setornya ke saya kayak gitu. Saya kan ada bosnya lagi kayak gitu. Biasanya orang yang terlahir di jalan ini solidaritasnya lebih Tinggi ya. Saya kayak gitu. Tapi Terus aja. kalau saya nggak berjalan gitu di luar saya diam-diam duit nggak digunakan kayak gitu kan sebentar kan habis gitu. Jadi saya gunakan gembel-gembel susah saya tampung sama saya gitu. Tampung sama saya akhirnya tak beliin gerobak satu-satu sama saya. Dulu kan murah asal cari kayu di bangunan gitu ya, kaso apa buat bikin gerobak kayak gitu, beli roda gitu. Terus pada suruh nyari, tak modalin gerobak sama saya. Itu bertahan setahun. Bulan. Ada setahun saya. Setahun ya. Gitu. Setahun tuh kena pembersihan semua tuh. Kena pembersihan tuh akhirnya saya ya aduh gimana lagi ya orang kecil kayak gitu kan diusirin semua yang pedagang-pedagang yang warung di pinggir rel-rel itu ya. Pertama itu diusir semua, nggak boleh usaha di situ. Timbangan saya segala apa dibawa.
Dan di situ saya merajalelanya, di situ saya usaha bener aja diganggu sama Aparat. pemerintah aparat ya gitu. Di situ saya, nah di situ saya marahnya di situ. Saya usaha bener kayak giniin, saya maling juga ditangkap, gimana ya? Suruh bagaimana saya kayak pikir saya. Akhirnya saya merajalela lagi. Apa itu? Ya saya nyuri lagi itu, saya nyuri lagi. Saya hubungan sama teman-teman. Ya sono kamu cari gambaran dulu, saya bilang gitu kan. Oh ternyata kalau mau nyuri harus diseket Iya. gambar dulu ya? Cari dulu sono, kamu nanti kira-kira yang punya duit gede nanti ngajak saya lah, saya bilang gitu kan. Gampang lah. Tapi kalau kamu cuma nanya sekitar 10 juta saya nggak mau lah, saya bilang gitu. Kalau kira-kira 10 juta 20 juta saya nggak mau, yang gede sekalian nanti saya kena buat insaf, saya bilang gitu. Disitulah saya langsung bawa duit sekarung saya itu. Dari Yang ngambil orang itu, yang bawa uang kulak babi itu ya, saya ambil sama saya sekarung itu. Bawa lari apa gimana? Enggak, saya rampok itu orangnya itu, tukang babi itu. Kena satu karung itu, saya sempat saya bawa pulang ke kampung ke sini. Itu bawa pulang ke kampung, setelah di kampung sini, terus di kampung terus saya punya istri, ya istri orang Surabaya lah saya ya, saya main ke Surabaya buat kesenangan saya, buat ngisi-ngisi badan lah saya gitu, apa ya supaya saya gimana kayak gitu ya. Saya senang, saya minta ke orang tua lah, kami tua lah kayak gitu ya kan. Itu ya kami tua buat saya, supaya saya orang tek segen ke saya gimana gitu, saya dipukul orang jadi bangsat jangan, kalau wis jadi bangsat dipukul ke sampai masih keluar darahnya gitu percuma jadi bangsat kayak gitu kan. Main jadok lah ya. Nah itu saya sekolah gitu sama orang-orang gitu, sekolah itu saya udah kebal, saya ke Jakarta. Lari Jakarta akhirnya itulah saya yang mencuri itu, saya ditangkap. Curi apa? Yang duit itu, yang sekarung itu. Yang ngerampok. Iya yang ngerampok itu. Saya ketangkep itu, yang ngomong tuh tukang sampah. Itu abang itu yang dulu ngerampok di situ kayak gitu. Itu yang dulu ngerampok di situ kayak gitu. Saya dikasih tahu sama tukang sampah itu. Saya ke Jakarta kok saya lupa bisa main ke daerah situ lagi tuh, ke Kartini itu. Saya ditangkap, akhirnya menjalankan duit segitu banyaknya itu. Itu. Iya. Orang duit. Cukup dulu.